Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per Memasuki hari. era kenormalan baru, kita dikejutkan dengan rekor penambahan angka jumlah positif COVID-19 yang menembus angka di atas 1.000 kasus pada Kasus positif pekan COVID-19 ini. di Indonesia masih terus bertambah. Dengan penambahan hari ini tercatat sebagai negara dengan torehan kasus positif tertinggi di Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia saat ini mulai melangkah ke fase menilai bahwa langkah-langkah penanggulangan ini untuk mengatasi pandemi mayoritas menghambat kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat serta para pemerhati hukum sekalian, kompetisi debat hukum nasional Perahu Ledaku akan segera dimulai dengan mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Perdebatan akan diawali dengan pembicara pertama sebagai pihak pro dengan waktu maksimal 5 menit dan akan dilanjutkan dengan pembicara kedua sebagai pihak kontra dengan waktu maksimal 5 menit yang akan ditutup dengan pembicara ketiga sebagai pihak yang menyampaikan konklusi dengan waktu maksimal 3 menit. 2 interupsi dapat diberikan kepada pembicara pertama dan pembicara kedua dengan waktu maksimal 15 detik. Dengan demikian, perdebatan dimulai dari pembicara pertama, waktu Anda 5 menit dari kata pertama. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan warga negara merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario, berperan sebagai pembicara pada posisi pro atas mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Dewan juri yang terhormat dan rekan-rekan pemerhati hukum sekalian. Menurut teori kontrak sosial dari John Locke, eksistensi negara merupakan hasil dari perjanjian imajiner antara penguasa dengan rakyat, di mana rakyat akan tunduk patuh terhadap segala kebijakan penguasa dan memberikan dukungan finansial berupa pajak, sedangkan pemerintah akan memberikan timbal balik berupa perlindungan terhadap rakyat, terutama penjaminan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut akan semakin jelas ketika kita menelusuri tujuan terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dengan jelas bahwa tujuan utama didirikannya negara dan dibentuknya pemerintahan ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pentingnya jaminan keselamatan warga negara juga terlihat dengan adanya pengaturan lebih lanjut pada pasal-pasal konstitusi. Salah satunya ialah pasal 28H ayat 1. Oleh karena itu, ketika kita membahas mengenai kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, mustahil untuk tidak mengaitkannya dengan keselamatan warga negara. Lalu bagaimana kita memandang kebijakan new normal yang akan direncanakan diterapkan di Indonesia? Maka izinkan saya untuk merangkum argumentasi terhadap mosi ini dengan beberapa poin berikut. Pertama, kebijakan new normal harus dipandang dengan prinsip keselamatan warga negara. Harus dipastikan tujuan dari kebijakan tersebut bukan untuk mengancam keselamatan, tapi justru untuk menjaga keselamatan. Saya menyadari betul bahwa pemerintah tengah dihadapkan pada 2 pilihan yang ekstrim, antara menyelamatkan masyarakat dari penyakit atau menyelamatkan masyarakat dari kelaparan. Lalu apabila kita mencermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pemerintah telah diberikan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat dan untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Artinya, dengan dideklarasikannya darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden, sudah seharusnya pemerintah tidak mengabaikan karantina kesehatan dengan dalih perekonomian. Jika ada seseorang warga negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan karena adanya karantina kesehatan, pemerintahlah yang seharusnya menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut, bukan mengorbankan kesehatan masyarakat dengan mencabut kekarantinaan kesehatan yang sedang dijalankan. Untuk membiayai hidup banyak orang, tentu tidak cukup dalam hal ini menggunakan APBN yang sudah ada saja. Karenanya new normal adalah solusi efektif untuk kembali memulihkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Saya pun mengamini bahwa new normal harus diterapkan di Indonesia apabila telah memenuhi indikator yang disyaratkan oleh WHO dan para ahli epidemiologi. Akan tetapi saat ini, Indonesia belum mampu memenuhi hal tersebut.
Padahal pada pasal 6 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa pemerintahlah yang bertanggung jawab menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan dalam karantina kesehatan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kegagalan pemerintah dalam memenuhi segala sumber daya yang dibutuhkan akan dibebankan kepada masyarakat? Argumen kedua yang akan saya sampaikan, di mana Indonesia belum siap menerapkan new normal adalah karena Indonesia belum melewati puncak kurva pandemi. Sedangkan menurut Center for Environment and Population Health, hanya negara yang sudah melewati puncak kurva lah yang boleh melonggarkan kekarantinaan kesehatan, dalam hal ini adalah PSBB. Kita bisa jadikan Korea Selatan sebagai contoh negara yang gagal menerapkan new normal dengan ditandai adanya kasus positif yang melonjak naik. Padahal jika dibandingkan dengan Indonesia, tes PCR dan swab yang dilakukan oleh Korea Selatan jauh lebih banyak dan masif dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Ketiga, kebijakan new normal harus kita sikapi dengan pendekatan prinsip keadilan. Mengorbankan kesehatan masyarakat agar mereka tidak menderita kelaparan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Apalagi masyarakat menengah ke bawah menjadi golongan yang paling terkena dampaknya. Pemerintah tidak boleh memilih salah satu dan mengorbankan yang lainnya. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kesehatan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan itu menjadi prioritas pemerintah yang sama kedudukannya karena sama-sama berkaitan dengan hak hidup seseorang. Sehingga di tengah pandemi ini, pemerintah tetap menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat dari sila kelima Pancasila. Berdasarkan uraian argumentasi yang telah saya sampaikan, maka saya berkesimpulan untuk tetap pada posisi saya pro terhadap mosi ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada pihak kontra. Waktu Anda 5 menit dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan perdebatan kali ini, saya Ilham Fajar Septian akan berada pada posisi kontra untuk menolak mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Penolakan tersebut dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, untuk memulihkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, dan yang kedua, membuat masyarakat dapat beradaptasi dengan COVID-19 dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jimli Asidiki pernah menyatakan bahwa keadaan darurat haruslah diberlakukan sesuai dengan dua prinsip, yaitu prinsip necessity atau adanya kebutuhan dan prinsip proporsionalitas, di mana pemberlakuan keadaan darurat tidak lain adalah untuk mengatasi ancaman yang ada dan memulihkan kondisi negara kepada keadaan semula sesegera mungkin. Maka, jika keadaan di suatu tempat telah dianggap memenuhi kriteria-kriteria tertentu bahwa COVID-19 telah dianggap terkendali, maka keadaan darurat haruslah berangsur-angsur dihapuskan. Pasal 3 PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 menyatakan bahwa PSBB haruslah memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan yang kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Artinya, jika dua hal tersebut telah dapat ditekan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pelonggaran terhadap PSBB dan menerapkan new normal. Interupsi. Jadi persilakan. Karena pandemi COVID-19 ini bersifat global, maka dalam penerapan new normal harus disesuaikan dengan standar-standar dari WHO. Lalu apakah tim kontra hanya akan mengandalkan PSBB saja dalam hal penerapan new normal? Tentu tidak, karena PP PSBB telah sesuai dengan standar WHO yang memperhatikan kriteria epidemiologis. Karenanya penerapan new normal dalam hal ini tidak akan dilaksanakan secara serentak di semua daerah, tetapi didahulukan untuk daerah-daerah yang indeks angka penularannya telah di bawah 1 sesuai dengan kriteria epidemiologis. Seperti yang diungkapkan oleh organisasi dan platform analisis data Bonza, telah terdapat 14 provinsi hingga Juni 2020 yang indeks angka penularannya di bawah 1. Selain itu, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, sistem kesehatan Indonesia juga telah sesuai dengan standar-standar WHO, di mana rasio ketersediaan ranjang adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Dengan demikian, new normal yang menurut gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19, haruslah kita segera berlakukan. Interupsi. Jadi persilakan. Apakah tim kontra menekankan bahwa permasalahan ekonomi lebih penting dibandingkan dengan kesehatan masyarakat?
Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang haruslah hidup sejahtera lahir dan batin, serta negara menjamin kehidupan rakyat dalam lingkungan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, di tengah pandemi COVID-19, negara tidak hanya menjamin kesehatan, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep Soekarno dalam hal keadilan sosial, yang menyatakan bahwa pentingnya pemberantasan kemiskinan dan sosialisme Hatta yang menekankan bagaimana memurahkan ongkos hidup rakyat. Kita dapat melihat bahwa ketika pemerintah saat ini melaksanakan PSBB, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa angka pengangguran dapat tembus hingga 5,23 juta orang. Bahkan bila perekonomian masih bisa tumbuh hingga 2,3% sekalipun, pengangguran tetap akan bertambah hingga 2,9 juta orang. Bukan hanya itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga menyatakan bahwa COVID-19 telah menyebabkan sistem keuangan negara saat ini telah mencapai level waspada. Padahal stabilitas sistem keuangan merupakan prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, untuk menjamin bahwa sistem keuangan dapat tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat pulih, kehidupan perekonomian haruslah bisa pulih seperti biasanya. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk secara langsung memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi juga wajib membuat regulasi di mana keadaan darurat haruslah secepat-cepatnya berlalu, dan dalam hal ini masyarakat dari semua golongan dan tingkat perekonomian, sedikit demi sedikit dapat menjalankan aktivitas keseharian seperti biasanya. Oleh sebab itu, demi menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat kembali pulih dan masyarakat dapat berangsur-angsur hidup seperti biasanya, saya menyatakan tetap menolak mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita akan mendengar konklusi dari pembicara ketiga. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari kata pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita di penghujung perdebatan pada hari ini, di mana tim pro dan tim kontra memperdebatkan mengenai mosi Indonesia belum siap menerapkan new normal. Saya Lilis Faliha sebagai pembicara ketiga akan menyampaikan konklusi dari perdebatan kali ini. Fiat Justitiar Wa'lem, keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Alih-alih menegakkan keadilan, pandemi dijadikan alasan pemerintah untuk mengesampingkan hukum dan hak asasi manusia. Adagium ini dirasa tepat untuk merepresentasikan pandangan dari tim pro yang dengan tegas menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum siap menerapkan new normal. Tim pro berpendapat bahwa kebijakan new normal haruslah dipandang dengan prinsip keselamatan yang tercermin di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Akan tetapi, melihat kebijakan new normal saat ini yang diikuti oleh upaya relaksasi PSBB, padahal faktanya Indonesia belum memenuhi kriteria penerapan new normal yang ditetapkan oleh WHO, yakni kondisi epidemiologis, surveillance, dan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, penerapan new normal di Indonesia dapat berpotensi memunculkan gelombang kedua yang mengancam keselamatan masyarakat dan berujung pada dirugikannya hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dan yang terakhir, tim pro menegaskan bahwa prinsip keadilan yang harus ditegakkan adalah dengan menjamin kebutuhan hidup masyarakat dan juga kesehatan dari masyarakat, bukan dengan membiarkan masyarakat yang memiliki ekonomi sulit mengorbankan kesehatannya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di lain sisi, kita melihat tim kontra yang dengan tegas membantah seluruh argumentasi tim pro. Tim kontra menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah siap menerapkan new normal dengan catatan pada daerah-daerah tertentu yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh WHO, yang pada saat ini telah mencapai 14 provinsi. Tim kontra berpendapat apabila pada daerah tersebut tetap diterapkan PSBB secara ketat, maka hal ini merupakan langkah yang tidak proporsional dan mengancam hak asasi manusia yang dijamin di dalam konstitusi, yakni selain berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak atas kesejahteraan lahir dan batin. Dengan demikian, tim kontra berpendapat bahwa kebijakan new normal merupakan jalan tengah bagi pemerintah untuk melindungi kesehatan sekaligus menjamin kesejahteraan perekonomian, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan new normal di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari kesimpulan.